Baik, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Hari-hari ini beredar sebuah isu yang bertuliskan atau berjudul beredar nama-nama 64 calon menteri kabinet Prabowo Gibran. Menarik sekali, kalau memang ini benar, maka sebuah hal yang luar biasa. Di dalam sebuah tweet, ya kalau saudara lihat, di dalam sebuah Twitter yang merupakan Twitter dari Miss Tweet, kalau saudara lihat Miss Tweet di sini, maka saudara akan lihat beredar draft susunan Menteri Kabinet Prabowo Gibran 2024-2029. Tertulis, semoga sesuai harapan netizen. Saudara-saudara, muncul beberapa nama seperti Menteri Riset dan Kepala BRIN Laksamana Masya TNI Purnawirawan Amrullah Oktavian, Menteri Perindustrian Silmi Karim, Wakil Menteri Perindustrian Haris Rusli Moti. Nah, yang saya mau bahas adalah beredar draft susunan Menteri Kabinet Prabowo Gibran 2024-2029. Saya mendapati bahwa bersyukur bahwa di antara menteri-menteri ini atau calon menteri ini, kalau ini benar, sekali lagi kalau ini benar, saya ulangi lagi, kalau ini benar, maka kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan bahwa ada 3 calon, minimal ada 3 calon menteri dalam kabinet Prabowo Gibran 2024-2029. Di antaranya ada 3 minimal anak Tuhan. Mungkin saudara bisa tahu ada anak Tuhan yang lain. Tapi saya mencatat ada minimal ada 3 nama anak Tuhan Yesus yang terpilih sebagai calon menteri, kalau ini benar ya, calon menteri kabinet Prabowo Gibran. Siapa saja, saudara, anak-anak Tuhan Yesus yang merupakan calon susunan menteri kabinet Prabowo. Kalau saudara baca baik-baik, maka saudara akan menemukan beberapa nama, ya. Nama-nama itu diantaranya adalah, kalau saudara baca nama-nama itu ada beberapa nama. Nama yang pertama adalah seorang anak Tuhan Yesus yang namanya Listio Sigit Prabowo. Listio Sigit Prabowo tercatat dari idwikipedia.org. Siapakah Listio ini? Listio Sigit Prabowo adalah seorang jenderal polisi yang bernama Dr. Randes Listio Sigit Prabowo MSI. Dia lahir 5 Mei 1969. Adalah seorang perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau di Kapolri sejak tanggal 27 Januari 2021 menggantikan Jenderal Idam Aziz. Ia adalah Kapolri beragama Kristen Protestan kedua dalam sejarah setelah Widodo Budidarmo tahun 74 sampai 78, dan Kapolri termuda kedua dalam sejarah saat dilantik. Dia berumur 51 tahun 267 hari. Hanya kalah dari Tito Karnavian yang berusia 51 261 hari saat dilantik pada 2016. Sigit juga merupakan alumni SMA Negeri 8 Yogyakarta. Karir daripada Listio adalah dia pernah beberapa kali menduduki jabatan di daerah Jawa Tengah. Tercatat Listio pernah menjadi Kapolres Pati setelah ia menduduki posisi Wakapolrestabes Semarang, dan pernah menjadi Kapolresta Solo pada tahun 2012. Listio dipindah tugaskan ke Jakarta untuk menjabat sebagai Kasubdit 2 di Bareskrim Polri sejak bulan Mei 2013. Dirinya menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara. Nah, beberapa karir lain adalah Listio pernah tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan penting
dia pernah menjadi ajudan Presiden Joko Widodo. Ia kemudian menjabat Kepala Kepolisian Daerah Banten, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Dan pada 27 Januari 2021, dan pada 27 Januari 2021 ia dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Kapolri. Jadi Listio adalah salah satu isu atau orang yang diisukan merupakan calon Kapolri kembali. Nah, siapakah anak Tuhan Yesus yang masuk dalam jajaran atau calon jajaran menteri Prabowo Gibran? Saudara, saya mendapati ada nama yang kedua. Nama kedua adalah Ignatius Jonan, seorang mantan menteri, kita tahu itu. Nah, siapakah Ignatius Jonan? Yang pasti dia anak Tuhan Yesus. Dari mana saya tahu? Dari Wikipedia saya coba membuka siapa Ignatius Jonan. Ignatius Jonan atau lebih lengkapnya Dr. H.C. Ignatius Jonan, SEMA. Ejaan lama disebut Ignatius Jonan. Lahir 21 Juni 1963. Adalah pengusaha Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sejak 14 Oktober 2016 hingga 20 Oktober 2019. Sebelumnya Jonan menjabat sebagai Menteri Perhubungan sejak 27 Oktober 2014 hingga di-reshuffle oleh Presiden Jokowi Widodo dan digantikan oleh Budi Karya Sumadi pada tanggal 27 Juli 2016. Jonan merupakan alumnus SMA Katolik Santa Louis I Surabaya. Pada tahun 1982, Jonan melanjutkan pendidikan pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Lulus tahun 1986. Ia juga pernah mengenyam pendidikan di Fletcher School Universitas Tufts, Amerika Serikat. Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama Dirut PT Kereta Api Indonesia, Persero, tahun 2009 sampai dengan 2014. Jonan menjabat sebagai Dirut PT KAI milik negara atau milik BUMN yang dipimpin oleh Menteri BUMN pada waktu itu Sofyan Jalil untuk menggantikan Roni Wahyudi yang menjabat sejak September 2005. Yang kemudian Roni diangkat kembali oleh pemerintah sebagai anggota Dewan Komisaris PT Industri Kereta Api. Dan terakhir Jonan diangkat pada tanggal 25 Februari 2009. Jonan terpilih kembali sebagai Dirut PT KAI Persero pada tahun 2013 oleh Menteri BUMN saat itu Dahlan Iskan. Pada 26 Oktober 2014, Jonan diangkat menjadi Menteri Perhubungan dan Susunan Kabinet Kerja Joko Widodo. Jadi Jonan ini punya karir yang luar biasa. Dan diperkirakan menurut judul tadi bahwa Jonan adalah salah satu calon menteri. Calon menteri, ya. Calon menteri apa? Kalau Jonan ini menurut apa yang kita baca, saudara, dia ada kemungkinan dipilih menjadi Menteri Perhubungan. Jadi Menteri Perhubungan. Dan yang terakhir, ini yang paling menarik, saudara. Yang akan terpilih dalam jajaran susunan Menteri Prabowo Gibran, anak Tuhan Yesus, adalah seorang bapak bernama Beni Oktavianus. Bapak Beni Oktavianus, Menteri Kesehatan atau calon Menteri Kesehatan dan Badan Kesehatan. Kalau saudara baca di mediatransformasi.com 21 Juli 2021, dikatakan siapa Beni ini atau Pak Beni ini. Pak Beni adalah anak Tuhan Yesus tentunya, yang merupakan calon. Kalau ini benar dan kalau ini jadi, kita bersyukur kita punya anak Tuhan Yesus yang ketiga.
Dan yang lebih membanggakan adalah Pak Beni ini dengan nama lengkap Benjamin Paulus Octavianus, dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi atau paru, merupakan staf khusus bidang kesehatan Menteri Pertahanan RI. Dr. Beni, demikian sapaan akrab pria kelahiran 13 September tahun 63, adalah anak dari pendiri Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia YPPII Batu Malang, Jawa Timur. Beliau adalah pendeta Dr. Petrus Octavianus almarhum. Saudara-saudara, ini menarik. Anak Tuhan Yesus yang ketiga ini kalau jadi dia calon menteri, dan kalau dia jadi menteri, ini satu kebanggaan untuk saya sebagai seorang pendeta. Kenapa? Karena Pak Beni ini adalah yang pertama, bukan hanya dia seorang dokter, tapi juga dia seorang calon menteri. Kalau dia jadi, maka kenapa ini menjadi satu kebanggaan? Pertama, Beni adalah anak Tuhan Yesus. Yang kedua, Beni adalah anak seorang pendeta. Pendeta itu bernama Petrus Octavianus atau Dr. Petrus Octavianus. Saudara-saudara, siapa pendeta Dr. Petrus Octavianus? Saudara-saudara, ketika saya coba baca siapa Pak Petrus Octavianus ini, maka saya menemukan dalam biografinya Pak Petrus ini, saudara. Dan Pak Petrus ini menurut P2K Stekom ACID, kalau saudara baca di sini, PT 2K Stekom ACID, ensiklopedia Petrus Octavianus, saudara akan menemukan begini. Masa kecil atau Petrus Octavianus adalah seorang pendeta dan tokoh Kristen Indonesia terkemuka yang juga merupakan pendiri Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia atau disingkat YPPII. Masa kecil dan pendidikan daripada Pak Beni Octavianus adalah pendeta Petrus Octavianus lahir pada tanggal 29 Desember 1928 di desa Lais, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur, sebagai anak bungsu dari 7 bersaudara. Menamatkan pendidikan di Opleiding voor Volkenderwijze atau disingkat OVO tahun 1947. Kemudian melanjutkan pendidikan di SGA, Sekolah Guru Atas Kristen di Ambon, pada tahun 1948 sampai 1950. Terlibat dalam latihan militer. Pada tahun 1980 beliau meraih gelar Doctor of Divinity dari Biola University di Los Angeles. Dan tahun 1999 meraih gelar Doktor Filosofi dari Kennedy Western University, Wyoming. Saudara-saudara, nah karya daripada Pak Beni ini luar biasa. Karya dan pengaruhnya, beliau adalah tokoh utama di balik Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia yang tadi disebut YPPII, dan Institut Injil Indonesia yang disingkat I3 adalah salah satu sekolah Alkitab di Batu Malang. YPPII didirikan di Batu, Jawa Timur pada 4 Maret tahun 60 dan resmi sebagai lembaga misi pada tahun 1961. I3 didirikan lebih awal setahun, yakni pada tahun 1959 dengan nama mula-mula West Bible School, lalu berganti nama menjadi Institut Injil Indonesia pada tahun 61. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya bangga karena calon menteri, kalau ini jadi ya, kalau ini benar, maka calon menteri yang terakhir, yang nomor 3 itu, satu, saya bangga karena pertama dia anak Tuhan Yesus, tapi dia anak pendeta. Sebagai seorang pendeta saya bangga karena ternyata anak pendeta mampu melahirkan orang-orang luar biasa, dan salah satunya adalah Pak Beni. Yang menarik lagi, Pak Beni ini adalah papanya orang Rote, artinya mereka orang Kupang, dan satu kebanggaan untuk saya bahwa kalau ini jadi, maka inilah orang yang menjadi orang-orang luar biasa yang membanggakan gereja, membanggakan keluarga, dan yang paling penting adalah mereka membanggakan nama Tuhan Yesus.
Mari kita berdoa supaya anak-anak Tuhan ini bukan sekedar duduk di tempat di mana mereka terpilih, tapi mereka benar-benar bekerja dengan sungguh-sungguh serius untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka menjadi menteri yang berbeda. Kalau ini jadi, mereka menjadi pejabat yang berbeda. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya teringat catatan dalam Daniel pasal yang ke-1 atau kisah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka adalah orang-orang Israel yang dibuang ke Babel dengan harapan mereka jadi budak mungkin. Tapi Alkitab berkata di sana justru mereka menjadi pejabat. Saya teringat juga Yusuf dalam cerita kita Kejadian, bahwa Yusuf itu menjadi orang yang luar biasa di Mesir. Dia menjadi mangku bumi, menjadi menteri. Ya, jadi kalau saya mau bilang, di Alkitab dia menjadi menteri, apa namanya? Kalau saya sebut menteri apa itu ya? Dia yang mengatur makanan atau gandum di masa-masa sulit di Mesir. Dan dia yang atur. Kalau saya sebut bahwa dia benar-benar seorang yang takut Tuhan, dia menjadi seorang pejabat yang bekerja luar biasa. Apa artinya, saudara-saudara? Pertama dari pelajaran ini, khusus Pak Beni ini saya mendapati bahwa sebagai seorang rekan, seorang hamba Tuhan, kadang-kadang kita melayani dan bingung apa yang akan jadi dengan anak-anak kita. Apa yang akan terjadi dengan anak kita. Sisi lain, kalau saudara baca mengenai Pak Petrus, beliau bukan lahir dari orang-orang luar biasa, beliau juga lahir dari orang-orang sederhana. Tapi melahirkan menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Lahir anaknya Pak Beni yang merupakan seorang dokter, yang kalau saudara search di internet sudah akan menemukan nama Pak Beni. Yang kedua, bahwa seorang pendeta pun berhak melahirkan, menciptakan seorang yang luar biasa. Kalau begitu sebagai seorang hamba Tuhan, saya mau mengingatkan kepada kita sekalian, kita tidak tahu anak kita jadi apa nanti. Melayani saja, karena saya punya prinsip melayani saja, urusan yang lain adalah urusan Tuhan. Dan itu sekali lagi saya ingatkan bahwa Pak Oktav mungkin tidak pernah bermimpi bahwa satu waktu kelak nama anaknya ada di dalam jajaran orang-orang penting. Dia hanya melayani Tuhan, dan hari ini kalau jadi, saya berharap jadi Pak Beni, saya mengucapkan selamat untuk Pak Beni menjadi menteri. Apa yang menjadi jabatan daripada Pak Beni yang diperkirakan? Pak Beni diperkirakan akan menjadi Menteri Kesehatan dan Badan Kesehatan menurut mediatransformasi.com, dan juga merupakan juga info dari tweet tadi. Ya, kiranya Tuhan memberkati. Saya bangga. Sekali lagi saya bangga sebagai anak Tuhan Yesus. Saya bangga karena ada anak-anak Tuhan Yesus yang bisa menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Teruslah bekerja, layanilah Tuhan, biar Yesus semakin dimuliakan. God bless you.